Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu, setiap minggu malam, aku selalu dipaksa untuk nontonin sebuah acara di televisi ya. Kata bonyok aku, acaranya tuh bagus banget karena yang bawain adalah seorang motivator terkenal. Kalau kalian ingat, namanya adalah Mario Teguh The Golden Ways. Serba salah itu kita berada dalam keadaan waktu berlaku benar untuk satu orang menjadi salah untuk orang yang lain. Lalu berlaku benar untuk dia menjadi salah bagi orang yang lain. Hanya pribadi yang super hebat yang bisa selamat menjadi benar bagi semua orang. Nah, sosok Mario Teguh ini dikenal sebagai pria berjas rapi, bicaranya pelan tapi tegas, dan selalu berakhir dengan satu kalimat pamungkas. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Aku yakin deh, orang ini banyak bikin kesan di kehidupan kalian juga kan? Apalagi yang generasi millennials. Nah, cuma pertanyaannya, kemana sih Bapak Mario Teguh ini sekarang? Soalnya setelah ada kasus yang menyeret namanya, dia tuh benar-benar hilang bagai ditelan bumi kan? Atau jangan-jangan kalian nggak tahu apa yang pernah terjadi sama dia? Oke, daripada penasaran, hai aku Jenny, yuk kita bahas. Jadi kalau kita balik ke awal tahun 2000-an, nama Mario Teguh itu viral banget di mana-mana. Atau bahkan bisa dibilang dia ini ikon motivator saat itu kan? Lewat acara Mario Teguh The Golden Ways, kata-kata beliau itu tuh seperti mantra ya teman-teman. Bahasanya halus, diksinya tuh canggih, dan gaya ngomongnya seperti bapak-bapak bijak yang ngajarin anaknya tentang hidup. Dari soal cinta, sukses, kerja keras, sampai kebahagiaan, semuanya tuh dikemas elegan deh sama dia. Sampai-sampai kalimat-kalimat mutiaranya tuh viral di mana-mana. Jauh sebelum istilah viral sepopuler saat ini ya. Habis nonton, pasti langsung update caption di sosmed pakai kutipan beliau. Ya, katanya sih, banyak juga yang ngaku kalau kata-katanya ini bisa menyembuhkan hati yang lagi patah semangat. Keren banget lah intinya. Tapi sayangnya, perjalanan hidupnya tidak sesederhana kalimat-kalimat yang suka dia kasih ke kita ya. Di balik senyum dan juga jas rapi yang dia pakai, ternyata ada sisi lain dari kisah Mario Teguh yang jarang orang tahu. Dan dari sosok yang dulu dijuluki motivator nomor 1 Indonesia itu, namanya langsung berubah jadi figur paling kontroversial dalam sejarah dunia motivasi negara Indonesia. Pertanyaannya sekarang, gimana semua itu bisa berubah secepat itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam salam supernya? Semuanya berubah drastis di tahun 2016. Jadi, di bulan September, Pak Mario Teguh tuh ngepost di Instagramnya. Di fotonya, dia nulis caption yang bilang kalau dia cuma punya 2 anak, Audrey dan Marco. Kedengarannya tuh biasa aja kan? Tapi nggak lama kemudian muncul seorang pria di TV di mana ngakunya sebagai anak kandung Bapak Mario Teguh dari pernikahan sebelumnya. Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya. Sis Mario Teguh. Sampai sekarang ayah saya. Sampai sekarang ayah saya. Namanya adalah Aryo Kiswinar Teguh. Begitu berita ini pecah, semua orang tuh langsung bilang, ini mah anaknya beneran. Ya gimana enggak? Mukanya mirip banget kok sama Pak Mario Teguh. Di situ dia muncul juga dengan tenang dan pengen bilang ke dunia kalau dia tuh anaknya sang motivator. Dia seolah-olah cuma pengen ayah yang ngaku kalau dia tuh anaknya ya. Kalimat sederhana itu sayangnya bikin geger satu Indonesia. Soalnya netizen merasa aneh aja gitu. Gimana bisa seorang motivator selalu ngomong soal cinta dan juga tanggung jawab, tapi malah nggak mengakui anaknya sendiri di depan publik? Beliau post sesuatu di Instagramnya yang di captionnya itu salah satunya ya saya hanya mempunyai 2 anak, selain kedua anak itu bukan anak saya, dan itu lagi-lagi meluas lagi yang menyebabkan juga saya berpikir bahwa kalau saya tetap diam, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Saya harus mengatakan yang sebenarnya ke publik. Karena hal ini disampaikan oleh beliau secara publik yang bahasa kerennya, apa yang diomongin cuma omong kosong semua. Drama ini juga jadi panjang banget soalnya Pak Mario Teguh sendiri tidak tinggal diam. Dia muncul di beberapa media dan bilang kalau orang itu bukan anaknya. Di sini semua orang mulai mencari-cari ya. Ternyata Mario Teguh ini memang pernah menikah sebelumnya dengan Aryani Sunarto, ibunya Kiswinar, tapi kabar perceraian mereka tuh nggak terendus media sama sekali. Yang bikin masalah makin kisruh, Pak Mario Teguh ini sempat menyinggung soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya di masa lalu sebagai alasan dia tuh tidak mengakui Kiswinar.
Tentu aja, Ibu Aryani langsung membantah keras tuduhan itu ya. Tapi menurut aku yang cukup bikin ini makin belibet, Pak Mario Teguh mempertanyakan tujuan Kiswinar melakukan ini ke dirinya. Bahkan dia juga tega menyebutkan kalau mau uang, dia nyuruh Kiswinar tuh untuk datang ke dirinya dan gak usah dibawa ke publik. Dari sini, netizen udah cukup curiga nih ya kalau ada apa-apa. Soalnya waktu itu Om Deddy bahkan pernah wawancara sang ibu loh. Di sana dia nanya tentang statement Pak Mario yang bilang dia tuh orang pencemburu. Di sini dijawab dengan sangat tegas sama mantan istrinya kalau iya emang dia mungkin orang yang pencemburu, tapi perceraian mereka bukan karena ada laki-laki lain kok. Statement keduanya benar-benar berlawanan kan? Ini yang bikin publik makin bingung pada saat itu. Siapa sih yang benar? Dari Pak Mario Teguh atau mantan istrinya? Masalahnya, adik kandung Pak Mario Teguh sendiri bahkan membenarkan kalau Kiswinar ini adalah anak kandung kakaknya. Sampai akhirnya biar semuanya jelas, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan tes DNA dan hasilnya sesuai sama perkiraan banyak orang. Aryo Kiswinar Teguh terbukti anak biologis dari Mario Teguh. Di saat itu publik pun banyak yang kecewa karena merasa kalau citra bijaknya Pak Mario Teguh ternyata tidak seindah kata-katanya. Ini nih yang dipercaya banyak orang menjadi awal kejatuhan dirinya. Singkat cerita, setelah hasil DNA keluar dan terbukti kalau Kiswinar 99,9% anaknya, Pak Mario tuh sama sekali nggak minta maaf dan malah bikin konferensi pers. Sayangnya, saat itu masyarakat udah terlanjur punya kesimpulan sendiri dan mikir kalau bapak ini cuma pinter bermain kata-kata aja. Seketika, cuma karena satu tes DNA, semua nasihat bijaknya jadi kehilangan makna menurut banyak orang ya. Tapi masalahnya nggak berhenti sampai di sini doang. Satu persatu problem lain pun mulai muncul ke permukaan. Pertama, dugaan KDRT ke istri pertamanya yang diakui Kiswinar, hal ini terjadi karena sang ayah pengen melakukan poligami. Lalu kedua, adanya dugaan investasi bodong dan dugaan penipuan uang miliaran rupiah. Bisa dibilang saat itu karirnya berada di batas ambruk total sih. Banyak stasiun TV yang seakan-akan nutup mata mereka ya. Brand-brand yang dulu kerjasama pun seakan-akan ghosting satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, Salam Super berubah menjadi Salam Hilang. Pertanyaan berikutnya, terus kemana dong dia sekarang? Ternyata setelah aku cari tahu, masih ada kok. Tapi dia udah nggak muncul di TV kayak dulu lagi ya. Dimana sekarang dia tuh lebih aktif di YouTube dan juga Instagram. Kalau kalian lihat ke channelnya, beberapa bulan lalu dia tuh masih kok upload video tentang motivasi. Mulai dari suara sampai gayanya berasa masih sama kan?
Sedangkan kalau ngeliat Instagramnya, isinya tuh bener-bener kata-kata motivasi semua. Dia juga masih bareng istrinya ya, Ibu Lina Teguh. Dan dari yang terlihat, kehidupan mereka kayaknya jauh lebih tenang dan juga sederhana ya. Cuma dari sini kita semua bisa lihat kalau dia masih berusaha untuk bangkit lagi. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah Pak Mario Teguh masih bisa balik lagi jadi motivator besar seperti dulu? Kita serahkan kepada kalian semua ya. Cuma memang nggak bisa dipungkirin juga sih, zaman digital kayak sekarang itu bisa dibilang unik banget. Semua orang juga bisa kok punya second chance. Selama dia mau belajar dan juga memperbaiki diri, mungkin bisa pelan-pelan bangkit lagi ya. Sedangkan Kisvinar sendiri meskipun dulu sempat hidup susah, kehidupannya sekarang udah jauh lebih membaik sih kayaknya ya. Katanya dia tuh pernah jadi seorang guru seni yang mengajar di Sempurna Academy dan dirinya juga pernah mengajar di Ayo Sekolah TVRI. Sayangnya aku nggak tahu sih ya kelanjutan hubungan bapak dan anak ini gimana, tapi semoga baik-baik aja lah ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.